Pernahkah terbayang dalam benak Anda bahwa orang yang Anda peluk setiap malam dengan penuh kasih dan sahabat yang Anda percayai lebih dari saudara kandung sendiri, ternyata adalah arsitek utama di balik kehancuran hidup Anda yang paling mengerikan? Ini bukan sekedar kisah tentang pengkhianatan biasa yang sering kita dengar di sinetron, melainkan sebuah perjalanan menuju titik nadir kemanusiaan yang berakhir dengan sebuah kenyataan yang begitu di luar nalar hingga logika pun seakan menolak untuk percayainya. Dunia Aris adalah sebuah kanvas yang sempurna. Setidaknya, itulah yang ia yakini selama hampir 1 dekade terakhir. Sebagai seorang arsitek ternama di Jakarta, setiap garis yang ia goreskan di atas kertas kalkir bukan hanya menjadi bangunan megah, tetapi juga menjadi pundi-pundi kekayaan yang melimpah. Aris memiliki segalanya, sebuah firma arsitektur yang sedang berada di puncak kejayaan, sebuah rumah minimalis mewah di kawasan Jakarta Selatan yang ia desain sendiri dengan penuh cinta, dan seorang istri bernama Maya yang kecantikannya seringkali membuat rekan bisnis Aris merasa iri. Maya adalah sosok yang lembut, seorang kurator seni yang selalu mendukung setiap langkah Aris, atau setidaknya begitulah peran yang ia mainkan dengan sangat sempurna selama bertahun-tahun. Di samping Maya, ada Bram, sahabat masa kecil Aris sejak mereka masih berbagi bangku sekolah dasar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Bram adalah direktur operasional di perusahaan Aris, orang yang memegang kunci brankas dan segala rahasia dapur perusahaan. Aris sering berkelakar bahwa jika ia mati besok, Bram adalah orang pertama yang akan memastikan Maya dan anak-anak mereka tetap hidup dalam kemewahan. Namun, Aris tidak pernah menyadari bahwa maut yang ia bicarakan justru sedang direncanakan oleh kedua orang tersebut, bukan dalam bentuk fisik, melainkan penghancuran eksistensi hidupnya secara total. Semuanya bermula pada suatu sore yang mendung di bulan November. Langit Jakarta yang kelabu seakan memberi pertanda akan badai yang akan segera meluluh lantakkan hidup Aris. Saat itu, Aris baru saja memenangkan tender proyek pembangunan kawasan superblok di ibu kota negara yang baru. Itu adalah proyek terbesar dalam sejarah karirnya, sebuah pencapaian yang seharusnya menjadi mahkota bagi prestasinya. Namun, saat ia melangkah masuk ke kantornya dengan senyum lebar, ia tidak disambut oleh tepuk tangan stafnya, melainkan oleh sekelompok pria berseragam kepolisian dan petugas dari otoritas jasa keuangan. Aris dituduh melakukan penggelapan dana proyek senilai ratusan miliar rupiah dan pencucian uang yang melibatkan perusahaan cangkang di luar negeri. Ia terpaku, lidahnya keluh. Ia mencari Bram untuk meminta penjelasan, namun meja Bram sudah bersih, seolah-olah pria itu tidak pernah bekerja di sana. Ketika ia mencoba menghubungi Maya, ponselnya tidak aktif. Dalam hitungan jam, Aris yang tadinya adalah raja di istana betonnya, berubah menjadi tersangka yang diborgol di depan kilatan kamera wartawan yang tiba-tiba saja sudah mengepung lobi kantornya. Proses hukum berjalan dengan kecepatan yang tidak wajar, seolah-olah ada tangan raksasa yang mendorong Aris menuju jurang. Di ruang sidang yang dingin dan berbau kayu tua, Aris melihat Bram duduk di kursi saksi dengan wajah yang dipenuhi kepura-puraan sedih. Bram memberikan kesaksian bahwa Arislah yang memerintahkan semua transaksi ilegal tersebut, dengan bukti-bukti dokumen yang ditandatangani oleh Aris sendiri. Tanda tangan yang Aris tahu ia bubuhkan pada dokumen-dokumen yang Bram katakan sebagai izin lingkungan atau kontrak vendor biasa. Aris menyadari bahwa ia telah dijebak dengan sangat rapi selama bertahun-tahun. Namun, tikaman yang paling menyakitkan datang ketika Maya berdiri di depan hakim dan mengajukan gugatan cerai sekaligus memberikan bukti tambahan yang menyudutkan Aris, mengklaim bahwa Aris sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan menyimpan harta rahasia yang tidak diketahuinya. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, Aris kehilangan segalanya. Perusahaannya disita,
Rumahnya dilelang, reputasinya hancur berkeping-keping, dan ia dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Di dalam sel yang sempit, panas, dan berbau pesing, Aris hanya bisa menatap langit-langit beton, meratapi betapa bodohnya ia telah memberikan hatinya kepada sepasang ular yang selama ini ia anggap sebagai malaikat pelindung. Selama tahun-tahun pertama di penjara, mental Aris hancur total. Ia sempat mencoba mengakhiri hidupnya dengan mengasah sendok plastik menjadi tajam, namun gagal karena sipir menemukannya tepat waktu. Ia menjadi sosok yang pendiam, kurus kering, dengan mata yang kehilangan cahaya. Namun di tahun ketiga, sesuatu berubah. Aris mulai dikunjungi oleh seorang pria tua misterius bernama Pak Salim, seorang mantan pustakawan yang dipenjara karena kasus politik di masa lalu. Pak Salim tidak memberikan simpati, melainkan sebuah buku tua yang sampulnya sudah mengelupas. Buku itu bukan tentang arsitektur atau hukum, melainkan tentang filsafat stoikisme dan teknik meditasi kuno untuk mengendalikan pikiran. Pak Salim berbisik kepadanya, "Dinding ini hanya bisa mengurung tubuhmu, Aris. Tapi jika kau biarkan mereka mengurung pikiranmu, maka kau benar-benar telah mati." Kalimat itu seperti percikan api di tengah tumpukan jerami kering. Aris mulai belajar. Ia tidak lagi meratapi pengkhianatan Maya dan Bram. Ia mulai membangun arsitektur baru di dalam kepalanya, sebuah struktur mental yang tidak bisa dihancurkan oleh pengkhianatan manapun. Ia mulai mempelajari hukum secara otodidak di perpustakaan penjara, mencari celah-celah yang mungkin dilewatkan oleh pengacaranya yang dulu juga ternyata telah dibayar oleh Bram. Tahun demi tahun berlalu, Aris bukan lagi pria yang sama yang masuk ke penjara dengan wajah penuh ketakutan. Ia kini memiliki ketenangan yang menakutkan, sebuah aura yang membuat narapidana paling beringas sekalipun segan kepadanya. Di luar sana, ia mendengar kabar bahwa Bram dan Maya telah menikah dan hidup dalam kemewahan luar biasa, menggunakan harta yang mereka curi darinya. Mereka membangun sebuah kerajaan bisnis baru di atas puing-puing hidup Aris. Namun, Aris tidak merasa marah. Ia hanya tersenyum tipis. Melalui bantuan beberapa narapidana yang ahli dalam bidang teknologi informasi dan beberapa koneksi lama yang masih setia, Aris mulai mengumpulkan potongan-potongan informasi dari dunia luar. Ia menemukan bahwa Bram, dalam keserakahannya, mulai melakukan praktik bisnis yang jauh lebih kotor daripada yang pernah ia lakukan pada Aris. Bram terlibat dalam skema Ponzi internasional dan pencucian uang kartel narkoba. Aris menyadari bahwa musuhnya sedang membangun menara di atas pasir hisap, dan ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk meniupnya agar runtuh. Keajaiban pertama terjadi pada tahun ke-8 masa tahanannya. Sebuah bukti baru muncul secara tidak terduga. Seorang mantan asisten pribadi Bram yang merasa dikhianati mengirimkan sebuah flash disk berisi rekaman percakapan dan dokumen asli yang membuktikan bahwa Aris tidak bersalah dan seluruh bukti di persidangan dulu adalah palsu. Melalui peninjauan kembali yang dramatis, Aris dinyatakan bebas murni. Namun, saat ia melangkah keluar dari gerbang penjara, ia tidak memiliki 1 rupiah pun di kantongnya. Ia tidak memiliki rumah untuk pulang, tidak ada keluarga yang menunggu. Ia berdiri di bawah hujan, sama seperti saat ia ditangkap dulu. Namun, kali ini hatinya tidak lagi hancur. Ia berjalan menuju sebuah gubuk tua di pinggiran Jakarta, tempat Pak Salim yang sudah bebas lebih dulu tinggal. Di sana, mereka merencanakan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Bram maupun Maya. Aris tidak pergi ke polisi. Ia tidak menuntut balas melalui jalur hukum yang lambat. Ia memilih cara yang lebih artistik, sesuai dengan jiwanya sebagai seorang arsitek. Aris mulai bekerja sebagai buruh bangunan dengan nama samaran. Dengan kecerdasannya, ia dengan cepat naik posisi menjadi mandor, lalu kontraktor kecil. Ia menggunakan pengetahuan rahasia yang ia dapatkan di penjara tentang jaringan bisnis gelap Bram. Secara perlahan dan sangat rapi,
Aris mulai menyusup ke dalam proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan Bram. Ia tidak merusak bangunan tersebut, melainkan ia menanamkan cacat administratif dan finansial yang sangat halus di dalam struktur hukum kontrak-kontrak tersebut. Ia menjadi bayangan yang menghantui setiap langkah bisnis Bram tanpa pernah menampakkan wajahnya. Sementara itu, hubungan Maya dan Bram mulai retak. Keserakahan yang menyatukan mereka kini mulai memecah belah mereka. Maya, yang terbiasa hidup mewah, mulai merasa terancam ketika beberapa aset mereka mulai disita satu persatu karena masalah pajak yang tiba-tiba muncul secara misterius. Aris melihat semua itu dari kejauhan, dari sebuah apartemen kecil yang ia sewa, tepat di seberang gedung perkantoran mewah milik Bram. Puncak dari cerita ini terjadi pada sebuah malam gala perayaan 10 tahun perusahaan Bram. Bram dan Maya tampil dengan pakaian terbaik mereka, mencoba menunjukkan kepada dunia bahwa mereka masih berkuasa. Namun, di tengah pidato Bram, seluruh layar digital di ruangan tersebut tiba-tiba berubah. Bukannya menampilkan sejarah kesuksesan perusahaan, layar-layar itu justru menampilkan rekaman CCTV rahasia dan dokumen-dokumen internal yang membuktikan semua kejahatan Bram, termasuk bagaimana ia menjebak Aris 10 tahun yang lalu. Ruangan itu menjadi sunyi senyap, sebelum akhirnya dipenuhi oleh bisik-bisik ngeri. Di saat itulah Aris melangkah masuk ke dalam ruangan. Ia tidak memakai jas mahal. Ia hanya memakai kemeja sederhana dan celana kain. Namun kehadirannya terasa seperti raksasa yang menginjak semut. Bram gemetar hebat, gelas sampahnya di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping. Maya hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan. Air mata ketakutan mulai mengalir di pipinya. Aris tidak memaki, tidak memukul. Ia hanya berjalan mendekati Bram dan berbisik. "Terima kasih, Bram. Karena pengkhianatanmu, aku menemukan arsitektur yang paling kokoh di dunia ini. Diriku sendiri." Namun, akhir ceritanya tidak berhenti di situ, dan inilah bagian yang benar-benar tak masuk akal. Setelah malam itu, Bram dan Maya kehilangan segalanya secara instan. Mereka jatuh miskin, dikejar-kejar oleh penegak hukum, dan juga oleh kartel yang merasa dirugikan. Banyak orang mengira Aris akan mengambil alih kembali perusahaannya dan hidup mewah seperti dulu. Namun, Aris justru melakukan sesuatu yang membuat semua orang ternangga. Ia menjual seluruh sisa aset yang berhasil ia rebut kembali dan menyumbangkan setiap sennya untuk membangun sebuah panti rehabilitasi dan sekolah bagi anak-anak narapidana. Aris sendiri menghilang dari peradaban kota besar. Beberapa tahun kemudian, beredar rumor bahwa di sebuah desa terpencil di kaki gunung, ada seorang pria yang dikenal sebagai arsitek langit. Pria itu membangun rumah-rumah mungil yang sangat indah untuk penduduk desa secara gratis, hanya dengan menggunakan material alam. Bagian yang tak masuk akal adalah kenyataan yang ditemukan oleh seorang jurnalis yang mencoba melacak keberadaan Aris. Jurnalis itu menemukan bahwa Aris ternyata telah mengetahui rencana pengkhianatan Bram dan Maya sejak seminggu sebelum ia ditangkap 10 tahun yang lalu. Aris sebenarnya memiliki kesempatan untuk menghentikan mereka, namun ia justru sengaja membiarkan dirinya dikhianati, sengaja membiarkan dirinya dipenjara, dan sengaja membiarkan hidupnya hancur. Mengapa? Karena saat itu Aris didiagnosis menderita penyakit mental kronis akibat tekanan kesuksesan yang membuatnya hampir gila dan kehilangan empati sebagai manusia. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk sembuh dan menjadi manusia sejati adalah dengan kehilangan segalanya dan merasakan penderitaan yang paling dalam. Ia melancang kehancurannya sendiri sebagai sebuah proyek arsitektur jiwa. Ia menggunakan Bram dan Maya sebagai alat untuk menghancurkan ego lamanya, agar ia bisa lahir kembali. Kini, Aris hidup dalam kesederhanaan yang mutlak, namun dengan kekayaan batin yang tak terukur. Ia sering terlihat duduk di depan gubuknya, memandang matahari terbenam dengan senyum yang sangat tulus. Sementara itu, Bram dan Maya dikabarkan hidup luntang-lantung di jalanan, terjebak dalam penyesalan yang membakar jiwa mereka setiap hari. Mereka mengira mereka telah menghancurkan Aris,
Padahal mereka hanyalah pion dalam rencana besar Aris untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kehampaan hidup yang dulu ia jalani. Akhir cerita ini mengajarkan kita bahwa terkadang pengkhianatan yang paling pahit bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah pintu gerbang menuju kebebasan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, asalkan kita memiliki keberanian untuk merancang ulang nasib kita dari nol. Aris membuktikan bahwa bangunan yang paling megah bukanlah yang terbuat dari beton dan baja, melainkan yang dibangun di atas fondasi kesabaran dan ikhlasan yang tak tergoyahkan oleh badai manapun. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa apa yang tampak sebagai kehancuran total di mata dunia seringkali merupakan proses pembersihan bagi jiwa yang ingin mencapai derajat yang lebih tinggi. Jangan pernah meremehkan seseorang yang telah kehilangan segalanya, karena pada saat itulah mereka menjadi paling berbahaya atau paling bijaksana, karena mereka tidak lagi memiliki beban untuk kehilangan apapun lagi. Terima kasih telah menyimak perjalanan hidup Aris yang luar biasa ini hingga selesai. Semoga kisah ini memberikan perspektif baru bagi Anda dalam menghadapi setiap ujian dan pengkhianatan yang mungkin hadir dalam hidup. Jika Anda merasa kisah ini memberikan inspirasi atau pelajaran berharga, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang terdekat Anda, agar mereka juga bisa belajar tentang kekuatan arsitektur jiwa. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah mendalam lainnya yang akan menggugah pikiran dan hati Anda. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, tetaplah kuat dan teruslah membangun masa depan Anda, apapun tantangannya.